Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Jadi kita bisa berkumpul, kita bisa belajar bareng-bareng lagi ya. Nah, kita cek kehadiran dulu ya. Nanti kita saya nggak tahu ada yang mungkin nggak berangkat atau mungkin sakit. Saya absen dulu ya. Mbak Dika berangkat? Berangkat Bu. Alhamdulillah berangkat. Berangkat semua ya. Yes. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Monggo Mbak Dika dipimpin. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Dika. Sama-sama Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, untuk menghargai perjuangan para pahlawan, kita nyanyinya sambil berdiri ya, jangan duduk. Monggo. Monggo Mbak Dika dipimpin. Situ aja nggak apa-apa. Untuk selama-lamanya, untuk dua cukup. Terima kasih ya Mbak Dika. Ibu. Nah, Ibu mau tanya nih, makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi apa? Ada yang tahu? Diisi Sumpah Pemuda bukan ya Bu? Iya, betul banget. Jadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu tuh merupakan isi atau maknanya itu adalah isi dari Sumpah Pemuda. Yang gimana bunyinya? Ada yang tahu? Saya Bu. Monggo silakan. Dari awal Bu. Iya, dari awal. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Iya, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, betul. Nah, jadi tadi kalau yang sumpah pertama tadi isinya tentang tanah air Indonesia. Nah, itu satu nusa. Kemudian yang kedua tentang bangsa Indonesia, satu bangsa. Kemudian yang terakhir tentang bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi mereka memang atau isi Sumpah Pemuda itu adalah tertuang dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, makanya kita harus melestarikan, kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang hingga bisa membuat Sumpah Pemuda seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar pada pembelajaran kali ini temanya tentang bilangan cacah, bilangan pecahan, dan bilangan desimal serta pengoperasiannya dengan tujuan peserta didik mampu menyimpulkan makna bilangan pecahan dengan benar, mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran terkait pecahan dengan tepat, menentukan bilangan pecahan dengan benar, dan siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran terkait pecahan dengan benar. Sampai di sini paham? Paham Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu juga ingin tanya mengenai pahlawan tadi. Kalau pengamalan kalian mewujudkan makna proklamasi kemerdekaan, biasanya kalian ngapain? Kalian memaknainya dengan gimana? 17 Agustusan itu Bu, lomba. Ya betul, itu kan pas waktu kemerdekaan. Biasanya orang memeriahkannya dengan mungkin 17-an atau tirakatan atau apa. Nah, kalau kalian biasanya ngapain? Ikut lomba. Ikut lomba di desa ya? Ya. Pasti banyak ya biasanya. Nah, lombanya apa aja? Ada balap karung, Ya. terus balap sepeda, terus ada makan kerupuk dan masih banyak Bu. Ya, ada panjat pinang, ada banyak banget ya. Nah, Ibu tuh merasa kok kayaknya nggak ada ya lomba kayak cerdas cermat gitu, cerdas cermat misal, cerdas cermat matematika gitu kan, nggak ada ya. Mungkin besok kita bisa membuatnya kali ya di sekolah. Nah, untuk mempersiapkan itu kita harus belajar tentang matematika juga nih berarti ya. Nah, makanya Ibu sekarang mengajak kalian untuk belajar tentang
salah satu muatan matematika, yaitu tentang bilangan cacah, bilangan pecahan, dan bilangan desimal serta pengoperasiannya. Nah, di sini ibu pengen kalian tuh, ada yang nggak sih yang pengen tanya, Bu, bilangan desimal tuh apa sih, atau apa gitu, kalian ingin menanyakan tentang tema itu, tentang yang bersangkutan dengan tema itu, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Monggo Mbak Adisa. Bilangan cacah, bilangan pecahan, sama bilangan desimal itu apa ya, Bu? Nanti itu disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kita belajar dulu, kita bahas tentang materinya. Setelah kita bahas tentang materi, mungkin nanti Mbak Hardika bisa menyimpulkan sendiri materi tentang pertanyaan Mbak Hardika tadi. Oh ternyata Bu, saya setelah belajar saya bisa nih jawab pertanyaan saya tadi gitu. Jadi kita belajar dulu ya. Gitu. Nah, kemudian saya akan menuliskan soal, nanti kalian dijawab. Mungkin kalian bisa menjawab dulu untuk pretest dulu, ya. Saya tuliskan. Nah, sekarang silahkan Mbak Hardika dibaca dulu soalnya. Ibu Nida memiliki 2 wadah, masing-masing berisi 3/4/5 liter dan 1/2/5 liter. Dari kedua wadah yang berisi minyak goreng tersebut dituangkan ke dalam beberapa botol sampai habis. Setiap botol berisi 13/20 liter. Banyak botol yang diperlukan Ibu Nida adalah, Nah, gimana Mbak Hardika bisa mengerjakannya? belum bisa, Bu, nggak tahu caranya. Biasanya kalau itu bilangannya bulat ya, antara 1, 2, atau pokoknya bilangnya bulat. Nah ini soalnya bilangannya pecahan semua nih, pecahan, ini juga pecahan, jadinya bingung untuk mengerjakannya. Nah, makanya sebelum itu kita belajar tentang materi bilangan cacah, bilangan pecahan, dan juga bilangan desimal untuk bisa mengerjakan soal-soal seperti ini, soal-soal operasi seperti ini, ya. Nah, sekarang saya akan membacakan materi dulu, akan menjelaskan materi dulu. Tolong didengarkan. Nanti kalau misal kalian ada yang kurang paham atau mungkin Bu saya kurang paham, nanti kalian bilang aja angkat tangan, Bu saya kurang paham, seperti itu, nggih? Oke. Ini Ibu hapus dulu, nanti Ibu tuliskan lagi ya. Nah, sekarang bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan ditambah 1 seterusnya. Jadi gini, bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan ditambah 1 seterusnya. Jadi berapa? Mulai dari 0 dulu, berarti 0 terus ditambah 1 1 ditambah 1 lagi 2 ditambah 1 3 ditambah 1 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi bilangan cacah itu harus dimulai dari 0, nggak boleh nggak boleh di sebelum 0. Jadi harus 0 kemudian ditambah 1 seterusnya. Jadi kalau misal negatif 1 masuk bilangan cacah? Tidak, Bu. Iya, betul. Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan ditambah 1 seterusnya. Paham? Di sini bilangan cacah paham? Paham. Berarti tadi pertanyaan Mbak Hardika bisa dijawab ya? Iya. Kemudian sekarang bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Seperti soal tadi, itu kan ada perperan itu. Nah, itu termasuk bilangan pecahan. Di sini ada 2 jenis bilangan pecahan. Pecahan campuran dan pecahan biasa. Kalau 1 seperti tadi, berapa ya lupa, tapi ini seperti ini. 1/2 ini adalah bilangan pecahan campuran. Kalau 1/2 ini pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari dua bilangan saja. Yang atas ini adalah pembilang, kemudian yang 2 ini penyebut. Dan kalau ini satuan, bilangan satuan. Kalau yang atas pembilang, yang 2 penyebut. Paham? Kemudian untuk pengoperasiannya, karena operasi bilangan itu ada 4, yaitu tambah, kurang, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu operasinya sama, caranya sama.
Yang pertama, cara untuk melakukan operasi pada bilangan pecahan untuk penjumlahan dan pengurangan adalah membuat pecahan itu menjadi pecahan biasa dulu, atau kalau enggak, ini misal seperti bilangan pecahan campuran seperti ini. Misal nih contohnya 1/2 ditambah 1/4. Ini bisa dibuat pecahan biasa dulu seperti ini, atau kalau enggak, 1 dan 2-nya bisa langsung ditambahkan. Paham ya? Paham? Nah, kalau misal ini gimana caranya untuk mengubah ke pecahan biasa, Bu? Nah, caranya penyebut dikali bilangan satuannya dulu. Jadi 2 dikali 1 berapa? 2. Kemudian ditambahnya pembilang 2 tambah 1 3. Kemudian penyebutnya tetap sama. Bisa dipaham? Paham. Oke. Nah, tapi kalau saya lebih suka kalau misal langsung ditambahkan saja satuannya, bilangan bulat yang ada di depannya ini. Jadi 1 tambah 2 berapa? 3. Kemudian cara yang kedua adalah membuat bilangan penyebutnya ini menjadi sama atau menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Nah, ada 2 cara. Yang pertama dengan mencari KPK atau dengan mengalihkan kedua penyebut tersebut. Jadi kalau misal KPK-nya 2 dan 4 berapa? KPK-nya 2. Oh, KPK-nya 4. Atau kalau enggak, kalian kali aja langsung. Kalau misal ternyata susah nih kalau misal angkanya gede gitu, Bu, saya susah kalau misal harus cari KPK-nya kelamaan gitu. Ya udah, kalian kalikan aja, nggak apa-apa. Apalagi kalau misal bilangannya kecil kayak gini, nggak apa-apa dikalikan. Misal 2 kali 4 berapa? 8. Ini udah di sini 8 juga nggak apa-apa. Penyebutnya jadi 8 juga nggak apa-apa. Kemudian 8 ini maksudnya 2 bisa jadi 8 karena 2 dikali berapa? 4. Ya betul, 2 dikali 4. Kalau 2 atau penyebutnya dikali 4, berarti pembilang juga harus dikali 4. Jadi 1 dikali 4 berapa? 4. Ya betul, 4. Begitu juga dengan pecahan setelahnya. Jadi kalau 4 bisa jadi 8 dikali 2. Yang ini juga harus kali 2. Jadi 2. Hasilnya 3 tetap ditulis. Kemudian 4 ditambah 2, 6 per penyebutnya tetap. Ini jawabannya 3, 6 per 8. Bisa dipahami? Bisa. Dari sampai sini ada yang mungkin kurang paham atau Bu, saya penjelasannya terlalu cepat atau gimana gitu? Enggak, Bu. Bisa ya? Oke, kemudian kalau pengurangan juga sama. Yang pertama kalian bisa merubah ke pecahan biasa dulu, atau langsung ini dikurangi ini juga nggak apa-apa. Tapi kemudian yang kedua, penyebutnya harus disamakan dulu. Bisa dengan mencari KPK-nya tadi atau dengan mengalihkan. Itu, paham ya? Oke, sekarang yang perkalian dan pembagian. Itu juga hampir sama. Tapi sekarang Ibu akan menjelaskan perkalian dulu, karena yang pembagian pasti membutuhkan perkalian. Jadi kita bahas perkalian dulu. Nah, misal soalnya sama ya, 1 per 2 dikali 2 1/4. Nah, kalau ini nggak bisa, kalau ini langsung dikalikan nggak bisa, satuannya langsung dikalikan nggak bisa. Harus diubah ke pecahan biasa dulu. Jadi pecahan biasanya tadi 3 per 2 dikali 4 kali 2 8, 8 ditambah 1 9 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini, pengaliannya gimana, Bu? Nah, ini gampang. Yang atas dikali atas, yang bawah dikali bawah. Seperti itu. Jadi kalau 3 dikali 9 berapa? 27. Ya, betul. Kalau 2 dibagi 4, 2 dikali 4, maaf, 8. Ini hasilnya 27 per 8. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini kan terlalu besar nih. Yang atas ternyata lebih besar dari yang bawah, atau pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, ini juga bisa diubah ke pecahan campuran. Gimana caranya? Yang atas atau pembilangnya dibagi penyebut. Jadi 27 dibagi 8 dapat berapa? Sisa nggak apa-apa?
3, iya nggak? 3. Dapat 3. Karena 8 kali 3? Ya, betul, 24. Berarti sisa berapa? 27 ke 24 sisa berapa? 3, betul. Penyebutnya tetap. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, ini kalau perkalian seperti ini, jadi tinggal diubah ke pecahan biasa, kemudian dikalikan yang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Bisa? Oke. Paham di sini? Nggak ada yang ingin bertanya atau mungkin merasa kesulitan? Tidak, Bu. Oke. Nah, sekarang ke pembagian. Ibu hapus apa ya? Tidak apa-apa, Bu. Oke. Ibu buat soalnya pecahan campuran aja. 2 per 8 dibagi 1 per 4. Ini sama, harus dirubah ke pecahan biasa dulu. Jadi 8 dikali 2 16. 16 tambah 2 16. 18 per 8 dibagi 4 kali 1 4. tambah 1 5. 5 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini gimana, Bu? Ini juga langsung dibagi kah? Oh tidak, beda. Kalau kalian memang langsung dikali, tapi kalau bagi enggak. Kalau dibagi ini jadi pecahan, atau dalam soal ini pecahan yang kedua itu harus ditukar posisinya. Jadi pembilang dan penyebut harus ditukar posisi. Yang semula itu pembilang menjadi penyebut, yang semula penyebut menjadi pembilang. Jadi yang pertama tetap 18 per 8. Yang 5 per 4 jadi berapa? 4 per 5. Betul, karena ditukar posisinya. Yang pembilang, yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Bisa? Nah, kalau udah, yang semula bagi berubah menjadi kali. Makanya saya tadi bilang antara bagi pembagian dengan perkalian itu juga caranya hampir sama, tapi kita harus tahu Pak gimana cara pengaliannya dulu. Nah, ini perkalian, kemudian yang ini dimasukkan ke sini. Nah, sama kayak tadi, tinggal dikalikan. 18 kali 4 berapa? Gak apa-apa, ditangkar dulu gak apa-apa. Gak usah malu, berapa? 72. Ya, 72. Kemudian yang bawah penyebutnya 8 kali 40. 40. Nah, ini bisa diubah ke pecahan biasa nggak? Maksud saya pecahan campuran. Bisa. Berapa? 72 dibagi 40. Sisa nggak apa-apa? Dapat berapa? 1 atau 2? 1. Ya, 1. Yang di atas apa pembilangnya berapa? 1. 1 pembilangnya? Bentar, Bu. 30? 32. Nah, 32. Penyebutnya 40. Ini jawabannya. Bisa? Nah, sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, ini materi tentang pecahan. Kemudian sekarang ada bilangan desimal. Hapus dulu nggak apa-apa ya? Yeah. Nah, bilangan desimal adalah bilangan desimal itu hampir sama dengan bilangan pecahan. Desimal adalah bentuk lain dari pecahan. Kenapa begitu? Karena gini, pecahan itu kan tadi seperti contoh 1 per 4. Maksud per ini adalah bagi. Jadi 1 dibagi 4. Nah, ini hasilnya berapa? Bisa enggak, Bu? 1 kok dibagi 4? Ya enggak bisa, Bu. Bisa. Gimana caranya? Kita pakai apa itu? Akar. Jadi gini, 1 dibagi 4. 1 bagi 4 bisa? Enggak bisa. Nah, makanya kita minta tolong sama 0. Dibantu 0, karena udah ada 0, di atas juga harus ada 0 di sini. Kemudian ditambah koma. Nah, sekarang 10 bagi 4 bisa? Bisa enggak papanan? Berapa? Dapat berapa? 2. Karena 2 dikali 4 berapa? Dikurangi 10 kurangi 8 2. Sama kayak tadi, 2 nggak bisa dibagi 4, makanya minta tolong sama 0. Betul. Terus 0 di sini tambah 0 nggak? Enggak, betul enggak. Karena ini yang keluar cuma
tambahin 0 gitu. Paham ya? Nah, 20 dibagi 4. 5. 5 kali 4 20. 20 dikurangi 20 habis. Hasilnya 0,25. Ini pecahan, ini desimal. Paham? Paham. Nah, jadi seperti itu. Pecahan itu atau desimal itu sama dengan pecahan. Cuman bedanya kalau desimal itu dibikin koma-koma gitu. Paham ya? Iya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Nah, kan kita sudah belajar tadi tentang bilangan caca, bilangan pecahan, dan bilangan desimal serta pengoperasiannya. Nah, sekarang Ibu, tadi soal yang sudah Ibu tulis tadi, kalian coba kerjakan. Nanti kalau misalnya kalian sudah bisa, kita bahas bareng-bareng. Salah satu bisa nulis ke depan, terus kita nanti bahas bareng-bareng. Gimana? Setuju, Nah, Bu. ini soalnya saya bagikan dulu. Pesannya kan tadi saya ini. Monggo, dikerjakan dulu. Maka sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang siapa yang mau menuliskan jawabannya di depan? Saya, Bu. Monggo silakan, Mbak. Jawabannya saja, Bu. Oke, jawabannya dengan caranya tapi baik. Kita cek bersama-sama ya jawabannya Mbak Hardika, jawabannya Mbak Hardika. Soalnya tadi 2 wadah berisi minyak goreng. Yang pertama berisi 4/5 liter, kemudian 2/5 liter. Dan dimasukkan ke dalam botol, masing-masing botol berisi 13/20 liter. Nah, pertanyaannya berapa botol yang bisa diisikan minyak goreng tersebut, ya kan? Nah, berarti cara yang pertama adalah dengan menjumlahkan kedua wadah atau menjumlahkan semua minyak gorengnya. Ada berapa minyak? Nah, tadi kan jumlah yang pertama 4/5 liter, kemudian 2/5 liter. Nah, itu ditambah ya ini berubah 3 ditambah 1 4, kemudian ini sudah sama penyebutnya, jadi langsung ditambah saja. 4 ditambahkan 2 6, kemudian penyebutnya 5, betul, berarti ini penjumlahannya 4/6/5 liter. Kemudian dibagikan dengan 13/20. Dibagi 13/20. Nah, ini dirubah, tadi ini sudah dirubah ke pecahan biasa. 4 kali 5 20 ditambah 6 26/5, betul, dibagi 13/20. Nah, karena ini pembagian, maka posisi si penyebut dan pembilang harus ditukar. Betul, jadi 20/13. Jadi 26/5 dikali 20/13, benar. Kemudian hasilnya jadi 8. Betul. Betul nggak? Kita give applause dulu buat Mbak Hardika. Gimana yang lain, bener nggak? Alhamdulillah betul. Nah, terima kasih ya Mbak Hardika sudah mau menjawab dan jawabannya betul banget. Berarti dari tadi Mbak Hardika sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih dan merasa dihargai karena didengarkan. Kemudian saya ingin tanya dulu nih sama semuanya. Apa sih yang kalian rasain setelah kita belajar tadi? Senang, Bu. Senang ya, karena apa? Karena sudah paham. Nah, oke, jadi kalau misal paham tuh ngerjain soal jadi lebih gampang, gitu kan? Nah, ada kendala nggak atau kesulitan mungkin setelah belajar? Atau mungkin Bu, saya merasa kesulitan, susah nangkepnya? Tidak, Bu. Tidak ya, alhamdulillah. Nah, kesimpulannya dari itu pembelajaran tadi, bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan ditambah 1 seterusnya. Kemudian bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari penyebut dan pembilang. Kemudian bilangan desimal adalah kebalikan dari bilangan pecahan, di mana bilangan desimal adalah bilangan yang berbentuk koma. Kemudian sekarang Ibu ada soal, coba kalian kerjakan. Ini sebagai bentuk evaluasi. Soalnya cuma 2, tapi kalian mengerjakannya secara berkelompok. Kalian bisa mengerjakan secara berkelompok 3-4 orang. Terserah kalian mau mengerjakan bagaimana, saya membuat kelompoknya bagaimana. Kemudian setelah kalian sudah bisa mengerjakan, nanti dibahas atau mungkin dibahas minggu depan kalau misal
waktunya kurang. Anak-anak ternyata waktunya tidak cukup, jadi evaluasinya mungkin yang sudah selesai bisa disimpan dulu, yang belum selesai bisa diselesaikan di rumah. Besok minggu depan di pertemuan yang akan datang kita bahas lagi, kita yang dipresentasikan jawaban kalian. Kemudian sekarang kalian bisa menuliskan kesimpulan, atau bukan kesimpulan, lebih ke pembelajaran apa yang sudah kalian dapat hari ini. Mungkin saran kalian juga untuk ibu, atau mungkin kendala juga yang kalian alami dalam pembelajaran ini tulis di jurnal kegiatan kalian biasanya. Bisa? Silakan ditulis. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu kita nyanyi gundul-gundul pacul, berdoa, dan ditutup pembelajaran, ya. Sama ya, biasanya. Sekarang kita nyanyi dulu ini gundul-gundul pacul. Silakan Mbak Ardika lagi, ya. Nyanyi. Wakon blimpang sekali terpisah latar, gundul-gundul pacul terpisah latar. Cukup, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ardika. Ya, Bu, sama-sama. Nah, sebelum pembelajaran kali ini, untuk mau berbicara, terima kasih kalian sudah sangat kalian sudah mengapresiasi saya dengan mendengarkan pembelajaran yang Ibu kasih. Kalian juga bisa mengerjakannya dengan sangat baik. Ibu berterima kasih sekali. Nah, untuk mengakhiri, kita akhiri dengan berdoa dulu. Silahkan yang ingin memimpin. Ya, Bu, saya Bu. Ya, silahkan, monggo. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.